Shalom anak-anak Tuhan, apa kabar? Bagaimana keadaan kita di rumah? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam perlindungan firman Tuhan. Dalam ibadah online kita ini, kita percaya Tuhan pun hadir oleh karena situasi kita tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Tapi dalam peribadatan ini kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkatilah khususnya anak-anak-Mu di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam kasih setia-Mu yang sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekalian, topik kita hari ini berbicara tentang menjadi duta Kristus di dunia maya. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi berkat di dalam menggunakan teknologi komunikasi khususnya handphone dalam bermedia sosial. Nah, kalau kita lihat sekarang, adik-adik sekalian, hampir tidak ada lagi orang yang tidak memiliki handphone. Bersemua orang menggunakan handphone karena sekarang di dalam teknologi yang sudah berkembang ini, komunikasi pun sudah banyak digunakan melalui handphone atau media sosial. Sudah jarang perjumpaan fisik terjadi, apalagi di tengah COVID-19 yang melanda dunia ini, khususnya Indonesia. Pemerintah mewajibkan kita untuk stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Semuanya itu digunakan dengan online. Nah, hari ini kita coba belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang melalui media sosial. Sebab banyak sekali hari-hari ini justru terjerat hukum karena menyebarkan berita bohong, menyebarkan kegaduhan, menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat melalui media sosial, atau mengirimkan komentar-komentar yang sembrono. Bahkan ada yang bertengkar di media sosial, sangat mempermalukan sekali. Tetapi bagaimana sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam penggunaan media sosial? Nah, hari ini kita belajar bahwa kita ini adalah duta Kristus. Nah, bagi dunia ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul yang pertama ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Duta Kristus, kalau kita nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berbicara tentang utusan atau wakil negara untuk diutus ke negara yang lain. Artinya orang ini sangat terhormat, orang ini pilihan. Nah, kalau kita mengambil pengertian itu, berarti kita ini adalah orang yang sangat terhormat, yang dipilih Tuhan untuk mewakili Tuhan, menyatakan kebenarannya, menyatakan kehendaknya. Jadi kita disebut duta Kristus karena kita ini adalah saksi Kristus menurut Kisah Para Rasul 1 yang ke-8 ini. Karena kita adalah saksi Kristus, berarti kita menyatakan tentang siapakah Yesus, kita menyatakan tentang karya Yesus, kita menyatakan tentang kebenaran Kristus kepada siapa? Kepada banyak orang. Jadi kita ini orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus, adalah utusan Kristus, wakilnya Kristus di dunia ini, yang khususnya juga di dunia maya atau media sosial yang seringkali kita gunakan. Nah, saudara-saudara, adik-adik sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita beritakan?
di media sosial. Apa yang perlu kita sampaikan di media sosial? Tadi di poin pertama, kita adalah duta Kristus. Poin yang kedua, apa yang perlu kita sampaikan? Nah, itu sebabnya kalau sebelum kita menyampaikan sesuatu, apakah itu berita, apakah itu komentar, apakah itu pesan, apakah itu gambar, berhati-hati. Harus berhati-hati menyampaikan pesan, berita, gambar di media sosial. Nah, kalau itu tidak mempermuliakan nama Tuhan, hentikan. Nah, misalnya seperti yang saya sebut tadi, misalnya menyampaikan kata-kata yang sembrono, atau dia menyebarkan berita bohong, membuat kegaduhan misalnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu bukan bagian kita lagi. Tapi bagian anak-anak Tuhan adalah saring dulu apa yang mau kita sampaikan di media sosial. Disaring dulu, ini berguna enggak? Ini bermanfaat enggak? Ini menolong orang lain enggak? Ini menyakiti hati orang lain enggak? Nah, jadi apa yang perlu kita sampaikan di dunia maya? Justru kesempatan kita menyampaikan di media sosial, ya ambil aja beberapa ayat firman Tuhan lalu sampaikan kepada banyak orang di media sosial. Atau renungan khotbah, searching dari internet atau yang dikirim oleh orang lain. Nah, bagikan kepada banyak orang ayat firman Tuhan, renungan khotbah, apakah itu berbicara tentang kasih setia Tuhan, berbicara kemurahan Tuhan, berbicara kebaikan Tuhan, dan kita juga berikan bisa kasih penguatan, bisa kasih penghiburan kepada teman-teman kita yang mungkin banyak kita tahu. Ada yang stres teman kita, ada yang ketakutan, ada yang khawatir, ada yang lemah secara iman. Nah, kita perlu menyampaikan pesan-pesan penguatan melalui apa? Media sosial kita. Gunakan Facebook kita dengan baik. Gunakan Twitter kita dengan baik. Gunakan IG kita dengan baik. Gunakan WhatsApp kita dengan baik. Gunakan media sosial kita dengan baik. Sangat punya peluang besar kita untuk menolong orang lain. Sangat berpeluang besar kita untuk membuat orang lain yang tadinya tidak semangat menjadi semangat. Yang tadinya lemah menjadi tidak lemah, yang tadinya takut menjadi tidak takut. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Itulah duta Kristus. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pesan apa yang perlu kita sampaikan? Yang saya bilang tadi, sampaikan kebenaran ayat-ayat firman Tuhan, sampaikan renungan-renungan khotbah, sampaikan pesan-pesan yang berisi penguatan, penghiburan kepada orang lain, dan balaslah komentar dengan baik dan benar di media sosial, khususnya di Facebook misalnya. Nah, kan banyak orang yang melihat status kita. Nah, status apa yang kita buat? Kalau status galau, status takut, status menangis, lalu status meninggikan diri di media sosial, untuk apa kita buat itu? Nah, buat aja status-status yang dimana orang lain akan diberkati ketika dia melihat status kita. Nah, itu sangat penting sekali. Itu adalah tanggung jawab dan tugas kita di tengah dunia ini, khususnya di dunia maya tadi. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, nah kalau kita berkomunikasi di media sosial yang tadi saya sebutkan, berkomunikasilah dengan baik. Kalau dia orang tua, bagaimana kita menyapanya? Kalau dia kerabat kita, bagaimana? Nah, bila perlu, nah kita bisa berdoa kepada orang lain yang misalnya teman-teman kita tahu keluarganya mungkin di tengah pandemi corona ini banyak yang tidak makan. Kita bisa video call misalnya, lalu langsung mendoakannya. Yuk kita berdoa. Nah, aku ingin mendoakanmu melalui video call ini. Mari kita berdoa. Bisa kita doakan. Atau kita mengirimkan kata-kata doa yang akan kita kirimkan kepada siapa? Kepada teman-teman kita. Dia akan tertolong. Dia akan dikuatkan. Karena apa? Kita berperan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, Kisah Para Rasul ayat 1-8 ini menegaskan kepada kita bahwa kitalah saksi Kristus itu. Menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Nah, kalau hidup kita tercela dilihat orang lain, maka bukan hanya kita yang dipermalukan. Siapa yang dipermalukan? Kristus yang dipermalukan. Nah, kalau hidup kita benar, misalnya tadi kita membuat status atau chattingan yang benar di media sosial, maka Kristus akan dipermuliakan. Orang akan bilang, benarlah dia anak Tuhan, puji Tuhan lah. Ya, benarlah dia sudah beribadah di YPDPA. Benarlah dia sudah mengikuti persekutuan-persekutuan. Orang akan
mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tapi kalau seperti yang tadi kita tidak mempermuliakan Tuhan melalui status, komentar kita, gambar-gambar yang kita kirim, orang akan bilang, ya percuma saja beribadah, percuma saja anak Tuhan, nah percuma saja ikut persekutuan. Nama Tuhan sekali lagi akan dipermalukan dan tidak dipermuliakan. Tuhan ingin kita menjadi garam dan berkat di tengah dunia ini. Tuhan ingin kita menjadi duta-duta Kristus. Termasuk di mana tadi? Di dunia maya tadi. Boleh menjadi saluran berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, adik-adik sekalian, dalam penutup khotbah saya ini tidak terlalu panjang yang ingin saya sampaikan. Kalau sekarang handphone di tanganmu dan di tengah pandemi virus corona ini, tentu handphone itu sudah lebih banyak penggunaannya kita gunakan di rumah kita. Nah, mulailah kirimkan, gunakan dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, handphone itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kirimkan tadi pesan-pesan tadi yang bersifat hal-hal rohani, yang menyatakan kehendak Kristus, yang menyatakan kebenaran Kristus, bahkan memberitakan Injil Kristus, sampaikan Yesus kepada media sosial. Nah, pastilah di antara 1 dengan 1000 orang, misalnya ada 5 atau 10 orang yang bertobat karena status kita, wah luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, adik-adik sekalian, ingat bahwa kita orang percaya sekali lagi adalah apa tadi? Duta Kristus. Maksudnya apa? Utusan Kristus, wakil Kristus di dunia ini untuk mempermuliakan namanya. Ingat, ketika kita menyampaikan pesan, komentar atau berita, pastikan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengarkan. Benarlah bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan utus menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk menyatakan kehendak, untuk menyatakan kebenaran, bahkan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kami adalah saksi-saksi Kristus. Bapa di surga, melalui kami di tengah-tengah pandemi corona ini khususnya, bolehlah menjadi berkat ketika kami menggunakan media sosial kami, menyatakan semua kebenaran-Mu ya Tuhan kepada banyak orang, agar orang-orang pun diberkati melalui berita, pesan, chattingan, komentar-komentar kami di media sosial. Kiranya pakailah kami Tuhan terus menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, hamba berdoa buat adik-adik yang sekarang mendengarkan firman Tuhan ini juga, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka. Jika ada di antara kami yang kesulitan atas kebutuhan hidup oleh karena virus corona ini, maka Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan berkati sekolah adik-adik kami ini, Tuhan berkati hidup mereka. Dan harapan kami dan doa kami Tuhan, virus corona ini segera berlalu dari dunia ini, dari Indonesia ini, agar kami kembali bersekutu secara fisik, bertemu satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.